Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, seperti kita ketahui, belum selesai dengan penundaan film Hathaway Flash kemarin. Gundam Info baru-baru ini baru saja merilis sebuah info terbaru mengenai proyek besar yang bernama Mobile Suit Gundam Seed Project Ignited. Yap, seperti namanya, Mobile Suit Gundam Seed Project Ignited ini merupakan proyek yang berkenaan dengan franchise Mobile Suit Gundam Seed dalam rangka memperingati 20 tahun Gundam Seed yang di tahun 2022 nanti sudah berumur 22 tahun. Udah tua aja ya ternyata series ini, gak kerasa. Nah, Project Ignited ini pertama kali diumumkan secara langsung ke publik pada saat upacara pembukaan dari perilisan patung Freedom Gundam setinggi 18 meter di Jinzhou, Shanghai, Cina pada tanggal 28 Mei lalu. Nah, admin bakal jelasin dulu nih bagi yang belum tahu tentang perilisan patung Freedom Gundam ini. Nah, jadi beberapa saat lalu di Shanghai, Cina baru aja dibuat patung Freedom Gundam seukuran asli, dan ini resmi ya, alias dapat lisensi langsung dari Sunrise ya. Sama kayak patung Unicorn di Odaiba, Jepang, tapi bedanya ini di Cina. Nah, tujuan dibangunnya patung Freedom Gundam ini sampai di negara Cina segala karena perusahaan besar dari Jepang bernama Mitsui Fudosan Co. lagi buka cabang pertamanya di Cina. Nah, perusahaan Mitsui Fudosan sendiri merupakan perusahaan asal Jepang yang bergerak di berbagai sektor bisnis. Nah, salah satu bisnisnya tersebut ialah pusat perbelanjaan yang diberi nama Lalaport. Nah, bisa dibilang Lalaport ini kayak semacam mall gitu ya. Segala macam kebutuhan ada semua, mulai dari fashion sampai makanan, terkhusus produk-produk dari Jepang itu sendiri. Nah, salah satu produk yang dijual di situ ada Gundam yang katanya letaknya di lantai 4. Jadi ada booth toko yang namanya Gundam Base. Nah, bagi yang nggak tahu Gundam Base itu apa, Gundam Base itu toko resmi yang dikelola langsung sama waralaba Gundamnya yang mana menjual segala macam souvenir Gundam, khususnya Gunpla. Nah, karena alasan itulah patung Freedom Gundam dibangun untuk menarik perhatian pengunjung. BTW sebenarnya patung Gundam kayak gini sempat dibangun di Cina ya, tapi karena masalah hak cipta jadi harus dirobohkan. Tapi emang sih bentuknya ini penghinaan banget, bisa dilihat. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Isi dari Project Ignited ini sendiri seperti nama proyeknya, yaitu Mobile Suit Gundam Seed Project Ignited. Tentu proyek ini akan mengusung latar belakang seluruhnya dari cerita Gundam Seed. Gundam Seed sendiri merupakan salah satu series Gundam yang sempat ditayangkan di televisi Jepang pada tahun 2002. Gundam Seed sendiri merupakan salah satu series dari franchise Gundam yang pada awal kemunculannya berhasil menarik perhatian para penggemarnya, bahkan menjadi series terlaris di luar dari series semesta utama Gundam, yaitu Universal Century. Series ini juga sempat dirilis ulang dengan format HD remaster, mulai dari Gundam Seed hingga Gundam Seed Destiny. Oke, sekarang mending kita bahas satu-satu isi dari Project Ignited ini ya. Oke, yang pertama ada pembangunan patung Freedom Gundam di Shanghai, Cina. Nah, pembangunan ini rupanya juga bagian dari Project Ignited. Nah, nantinya di sana juga bakal ada diadain pameran Gundam Dock dari tanggal 28 Mei sampai 11 Juli 2021. Nah, pameran Gundam Dock ini sendiri merupakan event yang diadakan secara khusus dan terbatas, di mana di sana nantinya kayak semacam dijelasin sejarah Gundam sama hal-hal lain yang berhubungan sama Gundam lah. Nah, di sana juga menjual Gunpla dengan edisi khusus yang nggak dijual di mana-mana. Nah, selanjutnya lagi yang kedua, ini mungkin cocok bagi yang suka main game, karena proyek ini mengonfirmasi mengenai pengembangan game dari Mobile Suit Gundam Seed, meskipun untuk detailnya sendiri itu belum jelas ya. Nah, selanjutnya lagi yang ketiga, ini bisa dibilang paling heboh ya, karena lagi dibahas di mana-mana. Jadi dikonfirmasi bahwa proyek ini juga akan merilis manga atau komik terbaru dari series Mobile Suit Gundam Seed yang berjudul Mobile Suit Gundam Eclipse. Nah, karena dirilis dalam bentuk manga atau komik, tentunya cerita yang dihadirkan sangat baru dan belum pernah dirilis di mana-mana. Ya, bisa dibilang masih fresh lah. Nah, Mobile Suit Gundam Eclipse sendiri akan berlatar waktu di antara cerita Gundam Seed dan Gundam Seed Destiny. Jadi ceritanya bakal terjadi setelah cerita Gundam Seed selesai dan sebelum cerita Gundam Seed Destiny dimulai. Oh iya, manga ini merupakan cerita Gaiden atau sampingan dari Gundam Seed, jadi bukan cerita kanon atau utama ya. Nah, diceritakan waktu berada di tahun 1972 Cosmic Era, artinya 2 tahun sebelum cerita Gundam Seed Destiny dimulai. Nah, pada tahun tersebut keadaan dunia sudah damai, bahkan disebut sebagai blank 2 years atau kekosongan selama 2 tahun. Yang tersisa hanyalah bekas perang dari kekacauan yang terjadi di peristiwa Gundam Seed. Tapi kedamaian tersebut hanya bertahan singkat sebelum akhirnya perang mulai kembali mencuat. Nah, di manga ini nantinya akan
diperkenalkan juga mengenai organisasi bagian dari ORB yang bernama Orb Disaster Relief atau disingkat ODR. Nah, ODR ini merupakan organisasi khusus bagian dari ORB yang bertugas sebagai tim bantuan bencana internasional. Jadi organisasi ini memiliki kontribusi kepada dunia internasional dalam berbagai misi penyelamatan. Untuk detail mengenai organisasi ini masih belum ada ya. Nah, dalam manga ini juga diperkenalkan 3 karakter yang akan hadir, yaitu yang pertama ada Tatsumi Hori, seorang pemuda berusia sangat belia yaitu 17 tahun. Meskipun masih muda, Tatsumi memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata, padahal dia bukan koordinator. Nah, koordinator ini sama seperti orang-orang semacam N-Type kalau dalam UC, namun dalam versi Gundam Seed ini disebutnya koordinatornya. Nah, Tatsumi di manga ini menjadi tokoh protagonis utama yang menjadi bagian dari organisasi ODR, sekaligus juga menjadi pilot dari mobile suit utama dari manga ini, yaitu Gundam Eclipse. Untuk latar belakang kehidupan serta sifat dari Tatsumi sendiri belum dijelaskan ya. Tokoh selanjutnya ada wanita yang bernama Miyabi Otokyo. Yap, pertama dengar namanya otak admin langsung traveling. Oke. Nah, Miyabi merupakan seorang komandan wanita dari ODR yang terlahir sebagai koordinator. Meskipun seorang koordinator, ia pesimis dengan dirinya sendiri akibat situasi sosial yang dihadapinya, sehingga kemampuan dari koordinatornya ini tidak terlalu ditonjolkan. Nah, dijelaskan juga kalau Miyabi ini seorang yang pemikir dan memiliki banyak prestasi, meskipun dia sendiri terlahir dari latar belakang keluarga yang kaya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini bikin admin penasaran sama tokohnya ini. Tokoh tersebut adalah Ken Norlan Sus, seorang koordinator handal dan seorang pilot dari ODR. Nah, untuk mobil suitnya sendiri ini masih belum diketahui. Bisa jadi ia juga akan memiloti Gundam Eclipse juga. Soalnya ada info kalau Gundam Eclipse ini telah diproduksi sebanyak 2. BTW, admin lihat mukanya ini kayak berasa pernah lihat ya, tapi lupa di mana. Oke, sekarang kita bahas soal Gundamnya, yaitu Gundam Eclipse. Tapi admin di sini jelasinnya singkat aja ya, karena belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai detailnya. Nah, Gundam Eclipse atau di sini berkode MVF X08 merupakan mobile suit kembangan dari ORB yang sejauh ini dikonfirmasi telah diproduksi 2 unit. Gundam Eclipse sendiri merupakan produk mobile suit khusus yang dikembangkan oleh ORB untuk unit khusus ODR. Nah, bentuknya ini bisa dibilang nggak mainstream ya, yang nggak gambarin banget kalau ini mobile suit berasal dari series Gundam Seed. Bentuknya ini menurut admin lebih mirip kayak si Gundam dengan warna ke galaksi-galaksian gitulah. Makanya ada yang bilang bentuknya ini terlalu aneh kalau ditaruh sebagai bagian dari mobile suit dari series Gundam Seed. Tapi ada yang bilang juga kalau Gundam Eclipse ini bentuknya mirip kayak campuran antara Astray sama Strike Gundam. Oke, Gundam Eclipse ini juga dilengkapi dengan fitur mobile armor yang dapat bertransformasi ke dalam bentuk pesawat. Kalau di Gundam Seed ini kayak Gundam Aegis. Tapi entah kenapa bentuk mode mobile armornya ini ingatin admin sama Nirvas dari Eureka 7 kalau udah jadi pesawat. Oke, untuk fiturnya Gundam 1 ini juga dilengkapi dengan fitur Mirage Colloid. Mirage Colloid sendiri sebenarnya sudah muncul di series Gundam Seed sebagai sebuah zat fiktif yang digunakan untuk pengembangan teknologi. Banyak dari teknologi tempur dari mobile suit di Gundam Seed menggunakan teknologi yang dikembangkan dari Mirage Colloid ini. Contohnya yang paling mencolok yang digunakan pada Gundam Blitz, yang mana memberikan efek kamuflase optik pada saat digunakan. Atau ada juga yang terdapat pada Destiny Gundam pada saat mengaktifkan Wing of Light-nya, yang mana membentuk bayangan samar-samar sehingga membingungkan pergerakan musuh. Nah, tapi untuk penggunaan fitur Mirage Colloid dari Gundam Eclipse ini masih belum diketahui ya. Jadi kita tunggu aja info selanjutnya gimana. Nah, manga dari Gundam Eclipse ini nantinya dapat kita lihat di majalah Gundam Ace edisi September yang akan dirilis pada akhir Juli nanti. Apalagi katanya juga bakal ada versi luar negerinya. Jadi bahasanya nggak cuma Jepang aja. Jadi bagi yang suka ngikutin manga dari Gundam, siap-siap aja ya. Kalau admin sendiri sih nggak terlalu senang baca manganya, kayak kurang aja feel-nya. Oh ya, Gundam Eclipse ini juga nantinya bakal dirilis gunplay-nya ya, yang masih tersedia dalam versi Master Grade-nya saja atau 1:100. Oke, kita kembali ke Project Ignited-nya. Ada satu hal lagi nih dari proyek ini yang bikin para fans makin histeris. Dikonfirmasi kalau Mobile Suit Gundam Seed akan digarap ke dalam bentuk film. Hal tersebut disampaikan langsung oleh sutradara dari series Mobile Suit Gundam Seed, yaitu Mitsuo Fukuda dalam perilisan Project Ignited kemarin. Mitsuo menyampaikan kalau film tersebut akan menjadi kelanjutan dari series Gundam Seed Destiny, dan Mitsuo juga menyebutkan akan hadir juga hal-hal baru seperti karakter dan juga mobile suit-nya. Jadi nggak sabaran nih. Untuk judulnya serta detailnya masih belum tahu ya, jadi ditunggu aja. Wah, ini menurut admin bakal jadi titik balik buat Gundam Seed untuk hype lagi. Mengingat memang Gundam Seed ini salah satu series yang banyak penggemarnya selain dari semesta UC. Apalagi admin ingat banget dulu di Indonesia sempat tayang di Indosiar setiap minggu pagi lagi. Makanya pas tahu Gundam Seed ini bakal
bakal ada kelanjutannya. Jadi nostalgia aja buat admin. Ya moga-moga aja hasilnya nggak ngecewain ya. Nah, buat kalian semua, admin mau tahu nih, apa yang kalian tunggu-tunggu dari proyek satu ini? Apakah manganya, apakah filmnya, atau juga apakah gunpla-nya? Kalau dari admin sih nggak sabar nunggu filmnya. Kalau kalian apa nih? Kita diskusi di komen ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!